Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Putri Gaisani dengan NIM 135251140 dari Program Studi Teknik Informatika Mata Kuliah Matematika Diskrit Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil makalah yang sudah saya kerjakan dengan judul Application of the Chinese Remainder Theorem in Secret Sharing Schemes for Secure Encapsulation and Computation of Student Lifestyle Tabular Data Descriptive Statistics. Saya akan memulai dari introduction dan abstraknya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa di era data mining pendidikan saat ini, privasi data mahasiswa telah menjadi tantangan yang sangat kritis. Ketika kita ingin menganalisis data sensitif mahasiswa seperti jam belajar harian atau IPK atau GPA, metode enkripsi tradisional mengharuskan data tersebut dideskripsi terlebih dahulu di server pusat sebelum bisa dihitung statistik deskriptifnya. Hal ini tentu menimbulkan risiko besar terjadinya kebocoran data mahasiswa ke pihak ketiga. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan tersebut, saya merumuskan sebuah solusi berbasis secure multi-party computation, di mana saya mengusulkan skema threshold secret sharing menggunakan Chinese Remainder Theorem berdasarkan kerangka kerja Asimov-Bloom. Tujuannya adalah agar kita bisa menghitung nilai rata-rata dan total agregat secara homomorfik langsung di atas data yang terenkripsi tanpa pernah membuka identitas atau rekaman asli mahasiswa sama sekali. Selanjutnya, untuk landasan teori, saya akan memulai fondasi matematika yang pertama, yaitu aritmatika modular dan relasi kongruensi. Sistem ini bekerja sepenuhnya di dalam cincin bilangan bulat modulo M. Sifat homomorfik dalam aritmatika modular memastikan bahwa operasi penjumlahan dan perkalian tetap terjaga nilainya, meskipun dihitung dalam bentuk sisa bagi. Properti ini yang menjadi infrastruktur dasar bagi protokol kriptografi saya. Nah, yang kedua ada Chinese Remainder Theorem atau CRT. CRT adalah teorema esensial dalam teori bilangan yang menjamin keberadaan dan keunikan solusi dari sistem persamaan kongruensi linear simultan dengan modulus yang saling prima. Melalui formula CRT ini, saya dapat merekonstruksi kembali sebuah angka rahasia besar hanya dari sisa-sisa baginya secara akurat. Kemudian yang ketiga adalah the Asimov-Bloom Threshold Secret Sharing Scheme. Nah, ini berangkat dari konsep CRT tadi. Teori ini saya terapkan ke dalam skema ambang batas Asimov-Bloom, di mana skema ini memecahkan rahasia S menjadi N bagian pecahan rahasia atau shares yang disebar ke N buah server independen. Aturannya ketat, quorum minimal sebanyak K server yang bekerja sama dapat merekonstruksi rahasia asli secara utuh menggunakan CRT. Sedangkan gabungan server yang kurang dari K tidak akan mendapat informasi apapun atau 0% informasi. Nah, kemudian yang ketiga, data modeling and computational algorithms. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah data representations, karena aritmatika modular wajib beroperasi pada bilangan bulat. Data real continue seperti nilai IPK misalnya 2,99 dipetakan ke bilangan bulat melalui fixed point scaling dengan faktor skala sama dengan 100, sehingga berubah menjadi 299. Untuk menjalankan komputasi intinya, kami menggunakan 3 fungsi primitif sebagai berikut. Yang pertama ada extended GCD atau AB menggunakan teorema Euclid terbuka untuk mencari FPB sekaligus koefisien Bézout. Kemudian ada mode inverse AM. Ini berfungsi menghitung balikan perkalian modular untuk pembagian dalam medan berhingga. Kemudian yang ketiga ada CRT Reminders Moduli, berperan sebagai mesin pemecah persamaan simultan yang menyatukan kembali sisa-sisa bagi dari server untuk menemukan solusi rahasia global. Nah, untuk alur diagramnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk simulation experimental result dan discussion-nya akan saya tunjukkan pada kode berikut. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi-fungsi primitifnya. Yang pertama ada extended GCD, implementasi algoritma Euclid yang diperluas secara rekursif untuk menghasilkan nilai pembagi PBB sekaligus koefisien Bézout X dan Y. Kemudian ada mode inverse. Nah, ini untuk menghitung balikan perkalian modular dari A mod M menggunakan koefisien Bézout yang didapat dari extended GCD. Fungsi ini krusial untuk proses dekapsulasi CRT. Kemudian ada CRT Reminders Moduli. Nah, ini mengonstruksi kembali sebuah bilangan bulat tunggal dari sekumpulan sisa pembagian terhadap pasangan modulus prima atau moduli yang saling prima satu sama lain. Nah, kemudian ada kriptografi
pipeline. Nah, ini encrypt secret-nya mengamankan data rahasia. Mula-mula data disamarkan dengan menambahkan faktor pengabur terstruktur berupa kelipatan acak dari ruang rahasia utama atau M0, yaitu dengan rumus S tambah gamma kali M0. Nilai S aksen yang telah dikaburkan ini kemudian dipecah menjadi pecahan residu ke masing-masing server dengan operasi modulo SI sama dengan S aksen mod MI. Kemudian main simulation dispatcher-nya P1 itu nanti ada mengambil data mentah GPA dan study hours dari file Excel menggunakan Pandas. Karena skema kriptografi berbasis CRT mewajibkan operasi dalam bilangan bulat, data desimal dikalikan fixed point scale factor yaitu 100. Kemudian Page 2, setiap data rahasia mahasiswa dienkripsi menjadi pecahan residu dan didistribusikan ke 5 server independen. Page 3 adalah setiap server melakukan jumlahan lokal terhadap pecahan residu yang mereka miliki secara mandiri tanpa melakukan komunikasi antar server. Page 4 mengumpulkan hasil jumlahan dari sejumlah server minimum sesuai ambang batas threshold K sama dengan 3, lalu merekonstruksi total jumlahan global menggunakan fungsi CRT dan mengembalikan skala desimalnya untuk divalidasi dengan data asli. Nah, kemudian analisis hasil demonya sebagai berikut. Nah, jadi P1, data ingestion dan pre-processing-nya, sistem berhasil membaca 5 sampel teratas data profil mahasiswa, proses penskalaan bilangan bulat berjalan sempurna, yaitu study hours-nya itu 6, sebagai berikut. Kemudian di-scale-kan dikali 100, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian yang GPA juga dikali 100 menjadi seperti ini. Lalu, Page 2, distributed cryptographic sharding-nya, sistem berhasil mengaburkan clear text menjadi array residu pseudo-random. Sebagai contoh, pada data pertama, GPA S aksen sama dengan 299, itu ditambah dengan nilai yang disamarkan, X aksennya 299 ditambah gamma kali 20.011, kemudian pecahan di server M1-nya sama dengan 20.021, jadi S1-nya menjadi 19.850. Kemudian array akhir akan diterima server 1 ke 5 mahasiswa adalah 19.850 dan sebagai berikut selanjutnya. Kemudian page 3, isolated global homomorphic aggregation. Itu sifat homomorfik penjumlahan bekerja di sini. Setiap server menjumlahkan residu mahasiswa secara mandiri. Nah, akumulator server 1 itu nanti ada sigma shares mod 20.021, misalnya 330 ditambah 440 ditambah 200 tambah 360 tambah 600, kemudian di mod dengan 20.021, maka akan menghasilkan 200 dan selanjutnya diikuti seperti itu juga. Kemudian ini hanya contoh node 1 saja. Node 2, 3, 4, 5 ada di dataset yang saya upload di GitHub. Nah, kemudian pada page 4, sistem melakukan pooling agregat parsial hanya dari 3 server pertama, yaitu node 1, 2, dan 3, karena memenuhi syarat batas threshold K sama dengan 3, sehingga melalui rekonstruksi simultan berdasarkan asas kongruensi linear CRT, diperoleh nilai total jumlahan berskala besar. Setelah dikapsulasi dengan operasi mod M0 untuk membuang pengaruh faktor pengabur, didapatkan total skala jam belajar 3.190, total skala IPK atau GPA itu 1.480. Setelah dibagi kembali dengan faktor skala 100 tadi dan jumlah populasinya 5, maka hasil akhir statistika deskriptif didapatkan rata-rata jam belajarnya adalah 6,38 dan rata-rata IPK atau GPA-nya adalah 2,96. Sehingga status ini sukses dan tidak ada error. Terima kasih. Nah, kini mari kita lihat langsung bagaimana sistem mengeksekusi data melalui 4 fase pipeline operasionalnya. Nah, fase pertama ada data ingestion. Sistem membaca sampel 5 data mahasiswa dari student lifestyle dataset. Sebagai contoh, jam belajar mahasiswa 1 adalah 6,9 jam dan IPK-nya adalah 2,99 yang otomatis di scaling menjadi 690 dan 299. Fase 2 ada distributed cryptographic sharding. Data angka bulat ini disamarkan menggunakan faktor pembelat atau blinding
vector, acak, dan dipecah menggunakan operasi modulo terhadap 5 modulo server yang saling prima, yakni M servernya ada 20.021, 20.023, 20.029, 20.047, dan 20.51. Di titik ini, data asli mahasiswa telah berubah menjadi angka sisa bagi abstrak yang tidak memiliki korelasi linear dengan data asli. Privasi di tingkat penyimpanan terjaga penuh. Yang kemudian, fase ketiga adalah isolated local homomorphic aggregation. Di sini, kelima server komputasi melakukan penjumlahan vertikal secara mandiri untuk seluruh baris data mahasiswa tanpa perlu saling berkomunikasi satu sama lain. Server 1 menghasilkan akumulasi lokal sisa bagi sebesar 1930 untuk jam belajar dan 200 untuk IPK. Kemudian fase keempat adalah global CRT decapsulation. Konsumen data yang berwenang kemudian mengumpulkan hasil agregasi lokal tersebut sesuai batasan threshold K sama dengan 3. Kita cukup mengambil data dari server 3 server saja, server 1, 2, 3. Data sisa bagi agregat dimasukkan ke dalam modul CRT, lalu dilakukan operasi modulo terhadap master rahasia M0 sama dengan 20.011 untuk membuang ruang pembelat acak. Hasil akhir pembongkaran menghasilkan total nilai real jam belajar sebesar 3.190 dan total IPK sebesar 1.488. Nah, ini adalah source code lengkapnya. Kemudian kita masuk ke conclusions. Nah, dari hasil kalkulasi tersebut, jika kita bandingkan secara horizontal dengan perhitungan konvensional langsung pada data mentah, kedua nilainya berkonvergensi secara sempurna dengan tingkat variansi desimal tepat 0. Indikator kesehatan program mencatat error rate-nya sebesar 0,00%. Sebagai kesimpulan akhir dari demonstrasi ini, integrasi skema secret sharing Azimuth-Bloom dengan K sama dengan 3 dan N sama dengan 5 bersama Chinese Remainder Theorem terbukti sukses menyajikan kerangka kerja komputasi yang kokoh. Sistem ini mampu menghasilkan statistik deskriptif makro yang akurat dengan jaminan keamanan informasi mutlak tanpa mengorbankan utilitas analisis data ataupun membiarkan rekaman data individu mahasiswa terekspos. Saya juga mau berterima kasih kepada Pak Rinaldi Munir selaku dosen pada mata kuliah Matematika Diskrit ini. Sekian demo penjelasan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, atas perhatiannya. Sampai jumpa.